gue dengar bro ya, ada di top tier exchange, top global exchange ini. Bahkan ada beberapa aset tuh yang hampir koinnya turun sampai near zero gitu loh bro. Wow. Lu notice gak itu kira-kira gitu? Tapi gue jadi penasaran nih, kira-kira di Oktober ini jadinya Oktobul atau Oktober nih? Awalnya Oktober. Awalnya Oktober ya? Pertengahan Oktober. Tiba-tiba ada. Kabarnya nih, ini bener atau enggak gue gak tahu ya, please confirm it. Ini gue berkali-kali gue tekankan nih bro. Kabarnya ada bursa baru nih bro. Waduh. I see. Itu bener gak bro ya? Gue Mike. Gue Radit. Balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, kita balik lagi bro Michael. Setelah 2 minggu, Enggak 1 minggu lah. 1 minggu kita vakum sedikit ya. Karena memang dari bro Michael ini lagi sick leave, lagi sakit. Ya, cuaca lah itu. Enggak, itu bukan cuaca sih. Itu salah makan bro itu kayaknya. Anyway, teman-teman semuanya SkyMats, kita kedatangan tamu spesial. Mantap. Boleh dipindahin kamera ke kanan sini? Oke, di sini ada Ki Bagas sama Mas Agil. Halo guys, apa kabar? Mau dipanggil SkyMates. Mas Agil atau Agil aja atau gimana nih? Bebas bro Radit. Atau Pak Agil? Kayaknya bro aja ya. Bro aja ya, Seumuran bro aja juga. lebih enak ya. Mungkin mau Ki Agil juga. Kalau Bagas mau dipanggil Ki atau apa? Guys? Yang biasanya aja boleh. Keyboard ya boleh Boleh aja. ya, lah. oke. Boleh aja. Anyway, kita udah episode berapa nih bro Michael? Ini adalah episode ke-14. Ke-14 ya, Yoi. berarti udah berapa bulan tuh ya? Ya Wah, 2 bulan ini- setengah ya? Yes, kurang lebih. Kurang 3 lebih. bulan. Oh 3 bulan malah ya? 3 bulan. Wah teman-teman semuanya kita udah nemenin SkyMats nih selama 3 bulan gitu kan? Berkat dukungan CMS juga. Iya bener dan juga head comment-nya. Makasih loh Waduh. semuanya. Anyway, anyway. membangun bro Radit. Iya benar justru head community membangun ya Iya, teman-teman iya, semuanya iya. ya. Kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa improve ya. Nice, benar banget. Anyway kayaknya minggu ini minggu yang sangat panas ya. Yes. Minggu yang sangat hot, Hektik panas, juga. hektik dan sangat bikin deg-degan juga ya. Bener banget. Karena ini gue langsung mulai aja sedikit Boleh, kali. boleh, Atau kita boleh, mau promosi XR dulu nih. Kayaknya gak usah deh. Nanti aja ya belakangan ya. Oke. Jadi di hari Jumat ya, tanggal berapa tuh kemarin tuh? Sekarang kan tanggal 13 nih. Kita syuting tanggal 13 Oktober teman-teman semuanya. Hari Jumat di tanggal 10 Oktober. Jumat malam. Itu tuh ada berita yang sangat panas banget. Jadi Donald Trump itu mengenakan tarif 100% ke China gitu. Dan memang ada rumor lagi bahwa China setelah menjual seluruh supply ataupun seluruh Bitcoin-nya yang mereka pegang gitu. So that's why Bitcoin sempat dari harga 124.000 sekarang sempat ke 105 ya guys ya kalau nggak salah ya. Sempat bahkan 102 bang. Oh 102 ya malah ya gitu On-chainnya kan. 102 ya. Nah ini mau dicek dulu nggak nih teknikalnya guys kira-kira guys? Coba. Oke boleh. Mungkin bisa pindah ke chart dari Bitcoin ya. Jadi di sini kalau kita lihat chart dari Bitcoin udah muncul. Nah ini dia. Nah, ini chart dari Bitcoin. Jadi sempat ada penurunan yang cukup dalam kalau kita lihat di weekend kemarin ya. Jadi ada penurunan kurang lebih sekitar kita dari harga 122 hingga ke sekitar 102. Jadi ada penurunan kurang lebih 16-17% untuk Bitcoin sendiri. Teruntuk itu Bitcoin penurunan sebesar 16% itu cukup besar ya kalau kita lihat ya. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, ini Bitcoin masih tetap dalam kondisi uptrend, masih bullish. Kalau kita lihat di sini juga Bitcoin bisa dibilang sedang konsolidasi lah di range sekitar 108 hingga 124 ribu. Setelah kemarin cukup dalam penurunan dan sekarang udah berhasil kembali naik. Kalau kita lihat ini selama Bitcoin masih di atas sekitar support 108 ini sepertinya akan bisa naik lagi ke resisten all time high-nya di sekitar 123 atau 124. Jadi penurunan cukup dalam, cuman untuk trennya masih tetap naik. Oh gitu, tapi basically masih sideways lah ya secara midterm ya guys ya. Soalnya secara midterm masih memang sideways. gue lihat ya di hari Jumat kemarin itu penurunan cukup dalam ya. Itu kayak gak make sense aja gitu. Itu not only Bitcoin ya, bahkan not only Bitcoin, banyak altcoin juga tuh. hampir semua altcoin. Gue denger bro ya, ada di top tier exchange, top global exchange ini. Bahkan ada beberapa aset tuh yang hampir koinnya turun sampai near zero gitu loh bro. Wow. Lu notice gak itu Gil? Kira-kira Gil? Sempat dengar gue. Iya karena ya kalau gue bisa spill kayak Atom, terus juga kayak apalagi tuh kemarin bro. Ada banyak, termasuk Ton juga salah satunya yang cukup dalam. Iya, Ton juga sama. Jadi hampir near zero gitu guys. Nah ini kalau kayak gini-gini guys nih, kira-kira sentimen yang lu bisa cek dari teknikalnya itu gimana guys? Kalau kita ngomongin BTC dominance lu guys. Kalau untuk BTC dominance, oke kita pindah kita ke chart BTC dominance. Jadi kalau kita lihat kemarin ada kenaikan cukup impulsif ya dari BTC dominance, cuman langsung ketarik turun lagi kalau kita lihat chartnya di sini.
Kalau kita lihat dari weekly chart, sebenarnya ini dari trend line-nya sudah di breakdown sebenarnya di bawah sini. Cuman di sini Bitcoin dominan sempat naik, di sini ada level demand, kemarin sempat nyentuh di sini dan sekarang agak turun kembali. Jadi sebenarnya kemarin emang untuk altcoin ini emang bisa dibilang sangat bad news ya, karena Bitcoin turun ditambah dengan BTC dominance naik. Jadi ini double nih untuk altcoin, double kill untuk altcoin gitu loh. Gitu. Kan porto lu gimana guys? Gimana? Porto lu gimana kira-kira? Kalau untuk porto untung aja sebagian besar tuh Bitcoin. Jadi masih aman lah. Kabarnya kemarin lu ngelong aser ya gue lihat ya. Sebenarnya iya sih. Gue juga agak sama aser. Sebenarnya udah floating profit ya. Cuman aku pede kan. Karena chartnya oke udah naik, udah running lumayan tuh. Aku pede, aku kasih yang penting ada pengaman, ada SL waktu itu. Sebenarnya aku mau pindahin ke SL plus cuman gak jadi kan. Ya udahlah kalau SL profit ternyata ada marketnya tiba-tiba junam kayak gitu ya, akhirnya hilang posisinya. Kalau porto lu sekarang gimana Gil? Kalau gue gini bro Radit, karena gue penganut paham long term invest, jadi gue yakin akan Bitcoin ini akan naik lebih 2 kali lipat kemudian. Karena gue itu melihat prospek yang lebih jauh, karena gue menanam saham gue atau menanam investasi gue tuh di beberapa koin besar, seperti Bitcoin, BNB, Ethereum, sama ada micin coin sebenarnya gue megang satu, tapi ini ya teman-teman tahu sih latar belakangnya itu adalah yang megang ini Donald Trump, yaitu Doge, sobat Doge. I see, meme coin banget ya, tapi itu meme coinnya juga udah big cap itu bro sebenarnya ya. Iya. Doge, jadi lu investnya ke big cap ya gitu kan. Iya. And not only crypto, saham juga. Gitu. Saham juga, dan gue gini Dit, gue itu pengen tidur nyenyak, dalam arti kalau misalkan gue pengen trading cepet atau scalping kan biasanya kepikiran nih, karena kan psikologi kita main juga. Dan gue pengennya itu tidur nyenyak, ketika gue nanti sewaktu-waktu pengen jual, itu ketinggiannya, kenaikannya tuh gue pengen yang lebih masif gitu. Otomatis gue harus menanam investasi yang koin-koin yang market cap-nya besar kayak Bitcoin dan lain-lain itu. I see. Jadi lu mainnya di big cap dan karena lu pengen jadi sleeping investor gitu. Iya. Sejauh ini tidurnya nyenyak kan nih bro? Wah. Nyenyak banget Dit, nyenyak. Jadi nggak perlu khawatir meskipun Bitcoin sekarang di bawah dan turun tajam, gue no worry sih. Karena memang benar-benar gue melihat jangka panjang yang lebih lagi. Apalagi kan kita lihat di tahun kemarin efek halving kan belum terlalu terasa, dan gue berkeyakinan sesuai dengan analisa gue, tapi ini bukan final advisor ya, karena menurut gue nanti akan ada efek halving yang ketinggian dari kenaikan dari Bitcoin itu akan lebih masif lagi. Jadi gue masih tetap hodl Bitcoin, Ethereum, BNB dan sobat Doge. Nah ngomong-ngomong soal halving nih guys, kan biasa kan kalau Bitcoin itu kan dari siklus 4 tahunan ya guys ya, halving betul. Gitu kan. Kalau gue lihat dari beberapa indikator cycle ya sebelum-sebelumnya gitu, memang di bulan Oktober ini tuh harusnya udah terjadi puncak gitu loh dari kenaikan Bitcoin berdasarkan halvingnya doang gitu kan, top gitu. Jadi artinya apa? Mungkin 3 bulan ke depan kita akan di bawah sideways di sini terus, and then ntar turun lagi ke bawah gitu loh. Nah kalau menurut pandangan lu gimana tuh guys? Secara, I don't know, maybe secara teknikal atau secara siklus? Untuk Bitcoin sendiri ya, mungkin kalau kita lihat tahun ini emang tahun yang bisa dibilang cukup buruk buat kripto ya. Tapi untuk Bitcoin sendiri beberapa belakangan ini sedang sideways, cuman untuk hingga akhir tahun ya untuk Bitcoin sendiri kalau aku lihat sih masih ada potensi untuk kenaikan. Kalau kita lihat ada kemungkinan nanti di bulan Oktober ini, di akhir Oktober itu akan ada potensi buat rate cut lagi dari The Fed. Jadi ini jadi salah satu katalis positif untuk Bitcoin, karena kalau kita lihat dari chartnya Bitcoin ya, kita agak berpindah ke Bitcoin. Jadi kemarin rate cut terakhir itu kan di tahun ini baru pertama kali, itu kan di tanggal 17 September ya, kurang lebih ada di sinilah kalau kita lihat. Jadi sebelum adanya rate cut itu Bitcoin sebenarnya udah merespon adanya kenaikan dari harga 108 hingga naik kurang lebih ke 117. Namun setelah itu ada penurunan ya, cuman at the end tetap naik juga, sempat all time high. Jadi ya mungkin nanti menjelang akhir Oktober akan ada kenaikan untuk Bitcoin, dan mungkin nanti Bitcoin kurang lebih naik ke resisten all time high-nya di sini, mungkin agak sideways setelah adanya rate cut. Hopefully sih Bitcoin bisa lanjut naik lagi ya untuk kejar all time high lagi. Kemudian nanti aku kira kalau nggak salah ada potensi rate cut 2 kali ya, mungkin nanti di akhir Oktober atau ke Desember. Nah, cuman yang potensi cukup besar untuk rate cut itu yang di Oktober, jadi ini jadi salah satu katalis pendorong untuk Bitcoin untuk naik lagi. Jadi
Masih good news lah untuk Bitcoin. Masih bullish ya? Masih bullish. Targetmu berapa guys? Karena kan akhir-akhir ini gue lihat nih banyak orang yang lomba-lombaan target kan. Iya. Saling hina-hinaan lagi. Wah targetnya ketinggian, mendingan target saya gini kan sekitar 150-160 gitu kan. Kalau target lu berapa guys? Kalau targetku sendiri sih sebenarnya nggak begitu jauh banget ya. Kalau di sini, kalau dari chart Bitcoin ini kan sejak Juli, sejak di sini Juli hingga saat ini kan sedang sideways nih hingga sekarang. Jadi ini kayak bisa membentuk pattern ini ada rally, kemudian base, dan setelah itu hopefully ada rally lagi. Nah rally-nya ini sampai kapan? Jadi kita bisa ukur dari base-nya ini dari support base hingga resistance base. Kita tarik ke sini dan kita tarik kalau misalkan dia break dari resistance base-nya. Jadi kurang lebih targetnya nanti di sekitar harga 140-an ribu lah untuk Bitcoin mungkin hingga akhir tahun gitu. Oke, gue all in ya. Iya, Gue all in ya. Financial advice ya. Jadi di sini udah pasti financial advice ini. Secara teknikal aja ya. Cuman kan kita secara teknikal pun kadang tuh masih bisa terbantahkan lah dengan isu-isu global dan makroekonomi gitu lah. Makanya waktu itu balik lagi guys ke podcast sebelumnya gitu. Ingat gak sih waktu kita ngomongkan memang situasi sekarang ini tuh lagi gonjang-ganjing lah gitu. Kadang kita terpa isu positif tiba-tiba negatif gitu kan. Jadi ya udah kita nggak pernah tahu gitu kan. Kita nggak pernah tahu Jumat itu kemarin bakal ada flash crash sedalam itu. Even kayak Nasdaq, S&P 500 juga turun lebih dari 3% gitu kan. Sebenarnya Bro Radit semua udah sempat mention juga waktu itu bro. Jadi waktu itu kan ada potensi Bitcoin ke 100.000 kan sebenarnya. Nah ternyata kejadian di hari kemarin. Iya. Tapi gue jadi penasaran nih. Kira-kira di Oktober ini jadinya Oktobul atau Oktober nih? Awalnya Oktober. Oktober ya. Pertengahan Oktober. Tiba-tiba ada news kemarin. Nah, menurut lo gimana? Oktober atau Oktober, guys? Hopefully sih tetap Oktober ya. Walaupun kemarin sempat ada penurunan dalam, cuman kan Oktober belum berakhir. Kalau lu masih panjang kan? Wah, kalau ini belum bisa dilihat sih sebenarnya karena kan baru crash banget gitu kan. Kayaknya sih masih ada penurunan sih kalau menurut gue. Iya. Kayaknya masih ada gue, pandangan gue masih ada sih. Unless biasanya kan terjadi kalau misalkan red card ini kan akhir bulan ya guys ya. Biasanya sebelum red card itu akan ada rally sedikit lah. Gitu kan. Tapi pas udah red cardnya ya langsung di sell gitu kan. Biasanya sell on the news. Kemungkinan di akhir Oktober lah. Kayak gitu. Tapi teori gue ini bisa dibantah karena memang kan sekarang Bitcoin ini tuh udah mostly di hold sama institution kan. Yang which is institution itu biasanya akhir tahun kan ada window dressing kan. Sebenarnya itu juga bisa jadi alasan juga mereka untuk ngambil barang di harga murah gitu. Jadi mereka mungkin ya si Donald Trump ini ngebuang barang gitu kan. Buat institusi sentimen-sentimen negatif tapi ditampung sama si institusinya ini gitu loh. Jadi bisa jadi ya itu buat window dressing mereka juga gitu kan. Untuk mempercantik portofolio mereka. Menarik nih tahun ini menarik. And even anaknya Donald Trump juga beli Yak bro. Jadi kayak gila banget kan dari sini gitu. Ini siapa yang Baron atau Eric? I don't know ya. Kayaknya pokoknya Trump something lah. Kayaknya I think Eric ya yang beli itu kan. Kayaknya ya. Eric deh. Kayaknya Eric. Soalnya Eric yang cukup aktif juga di WLFI kan. Gitu. Nah, anyway. Kejadian kemarin tuh kan cukup heboh juga kan ya. Itu bikin ngelikuidasi para retail hampir $20 billion. Betul. Mungkin secara Mr. atau Ki Bagas bisa ngasih pandangannya lewat liquidation heat map-nya coba. Soal liquidation ya. Jadi emang ini liquidation yang bisa dibilang terbesar dalam sejarah kripto ya. Bahkan lebih besar dari masa-masa secara nilai COVID. terbesar. Secara nilai terbesar. Dan untuk event yang udah sering terjadi gitu loh. Secara nilai terbesar tapi untuk event yang udah berulang kali gitu kan. Ini agak aneh sih memang gue liatnya. Iya sebenarnya ini kalau aku lihat ya ini memang secara nilai terbesar. Cuman kan sebenarnya berita dari Donald Trump memberikan tarif kan sebenarnya nggak cuma kali ini aja kan. Beberapa kali. Cuman kenapa kok di tarif yang kali ini kok impactnya begitu besar kepada market kripto gitu ya. Mungkin ya aku juga kurang tahu spesifiknya gimana mungkin. Ya itu tadi ini mungkin jadi permainan dari institusi buat mereka agar biar dapat barang yang lebih murah lah gitu. Emang mungkin marketnya sengaja buat diturunin dan para institusi bisa nampung dari ke bawah gitu. Jadi kan kita semua tahu kan semua institusi besar ya yang ada di dunia kan hampir mulai adopsi kripto, mulai pegang Bitcoin gitu kan. Ya kali mereka mau rugi gitu kan, pasti enggak kan. Pasti mereka punya cara biar ya bisa dibilang untuk mempercantik porto lah gitu. Jadi ini emang bisa dibilang mungkin ya manipulasi dari ya para smart money lah gitu. Ada kabar juga katanya ini manipulasi dari exchange besar gitu bro. Cuman gua kan itu masih rumor lah ya. Gua gak bisa bahas lebih dalam. Konspirasi lah ya. Konspirasi lah gitu kan. Cuman ya memang kalau kita sebagai user kita juga ngeliat ya bro ya. Kita bandingin antara exchange A, B, C, D sampai Z gitu kan. Dan memang di exchange A ini atau exchange B ini gitu loh. Itu ada yang
sampai harganya near zero gitu loh. Maksud gue kayak aneh aja gitu. Dan itu biasa terjadi di perpetual market, di futures market gitu. Nah, ya kan? gue juga dengar di media sosial. Lihat di media sosial, ternyata ada salah satu exchange terbesar di dunia yang mindahin fund, jadi kurang lebih berapa jam sebelum kejadian gitu ke salah satu exchange juga gitu. Nah jadi terus juga ada indikasi bahwa hanya 3 exchange yang bisa ngelakuin ini sebenarnya. Tapi ini rumor, boleh gue mention ke sini? Silakan, pakai inisial aja kali ya. Waduh. Inisialnya apa nih? Oke, yang pertama adalah B. Exchange P ya? Iya. Exchange global kan? Exchange global warnanya kuning. Okay. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah C. Warnanya biru. Oh I see. Ya, jadi ini kan salah satu top juga nih. Yang ketiga ini sebenarnya bukan sleeping giant, tapi giant yang udah sleep. Ini F. Nah, jadi kemungkinan sih sebenarnya kalau dari gua antara 2 itu sih, antara si B atau C, karena F ini kan lagi menderita sebenarnya. Iya, benar. Jadi mereka juga harus diselamatkan. Gitu. Kalau enggak investor bakal marah. Nah, itu dia. Tapi ini sekedar ini ya konspirasi rumor gitu. Jadi nothing confirm here. Nanti biar kalian sebagai user yang menilai sendiri gitu kayak perspektif. Itu balik lagi bro ke jawaban kenapa kita harus cari exchange yang memang bisa diketahui gitu, term secure, protectionnya bagus gitu kan, dan memang secara kantor tuh ada gitu. Nah, bukan di ruko atau di enggak lah, gue enggak ini tapi lucu-lucu aja gitu. Cuman maksud gue yang penting kalian tahu gitu loh, exchange udah terregulasi OJK gitu kan, terus juga kantornya di mana gitu, dan kalau ada apa-apa bisa langsung gitu. Bener kan. Banget. Either ke exchange atau ke OJK-nya langsung. Karena kalau nggak salah ya, sekarang kan di OJK juga udah ada pengaduan OJK gitu kan. Jadi kalau misalkan nasabah merasa terugikan, ya mereka bisa langsung ngobrol ke sana gitu kan. Betul. Nah, gitu. Jadi prosesnya gimana kira-kira? Jadi di exchange kripto di Indonesia ini, kita emang full regulate dari OJK ya, berizin dan diawasi oleh OJK. Dan OJK memang ini mekanismenya sangat kompleks, bisa kita baca juga di POJK terkait dengan aset kripto atau enggak pelindungan konsumen. Jadi investor di Indonesia ini sebenarnya udah cukup bahagia ya, karena aturan mainnya jelas, bahkan kita disediakan sebagai investor disediakan untuk layanan pengaduan konsumen terkait dengan kendala teknis, dan apabila ada terindikasi ada fraud ataupun scam, kita ada namanya pelindungan konsumen atau Consumer Protection Services, termasuk di Samuel Crypto Indonesia juga ada. Jadi kita benar-benar representatifnya itu tentang kenyamanan dan keamanan dari investor atau user kita. Karena memang tujuan dari pengawasan ini adalah ingin memperbaiki atau memperbagus lagi terkait dengan ekosistem aktivitas aset kripto di Indonesia. Itu benar-benar dari OJK maupun dari pemerintah di sini hadir, terutama di penjawantahannya itu di dalam peraturan OJK nomor 27 tahun 2024 tentang ketentuan teknis atau penyelenggaraan terkait dengan pedagang aset keuangan digital termasuk aset kripto. Oke, teman-teman semuanya, ini mungkin gue belum kenalin ya, ini Bro Agil. Siapa ini Bro Agil? Ini senior legal di Samuel Crypto Indonesia. Yang memang punya direct langsung ke ke government juga, juga ke otoritas juga gitu kan. Dan memang ya Gil, melanjutkan tadi yang lu sampaikan ini, gue sepakat sih Gil, karena memang Indonesia ini beruntung lah, kita punya regulasi yang jelas terkait dengan kripto, ada OJK gitu kan. Kita ada bursanya juga kripto, dan memang exchange ini sebelum dibentuk exchange kita harus comply ke beberapa aturan. Salah satunya kayak ISO lah, terus juga gabung ke asosiasi dan macam-macam gitu loh. Jadi kalau teman-teman semuanya trading di luar sama di Indonesia, sebenarnya lebih nyaman di Indonesia gitu. Betul, kan. Bro. Karena kalau ada apa-apa lu bisa langsung tahu gitu harus kemana gitu Gil. Sepakat gak Gil? Sepakat. Dan itu satu lagi Bro Radit. Kalau kita berbicara tentang exchange luar, memang secara kompetitif berlomba-lomba lah. Tetapi ingat juga para investor di sini bahwa ketika kita trading di exchange luar, jangan lupa soal pajak. Ketika kalian mewithdrawkan IDR kalian ke Indonesia, itu wajib lapor pajak, yang dimana persenan pajaknya itu di ketentuan itu cukup besar. Beda dengan exchange yang ada di dalam negeri. Kalau kita kan memang untuk PPN dan PPh-nya itu kan ditotali jadi 0,21% dari setiap transaksi, maupun itu jual ataupun beli. Ketika beli 0%, ketika jual 0,21%. Nah, final di situ. Potongannya langsung dari exchanger dalam negeri. Ya kalau kita sebut di sini adalah Samuel Crypto Indonesia, kita juga udah connect dengan Dirjen Pajak, dan semuanya itu semua sudah kita penuhi dari sisi investor. Jadi udah aman banget investasi kripto di Indonesia. Makanya himbauan juga buat masyarakat ataupun investor dan
secara gambaran besar bahwa exchange dalam negeri khususnya yang udah berizin dan diawasi oleh OJK itu sangat secure banget. Kita semuanya full mekanisme dan aturan main sudah ada di Per OJK nomor 27 tahun 2024. Bahkan nanti ke depannya karena memang OJK lagi fokus banget nih di industri aset kripto, akan ada aturan-aturan lebih lanjut yang tentunya menguntungkan untuk secara keamanan dan kenyamanan dari sisi konsumen gitu bro Radit. Nah menarik nih bro yang soal OJK masih flexibility-nya masih tinggi gitu kan. Kalau misalnya kita ada produk atau ada project atau apapun itulah, kita kan bisa langsung ke OJK kan. Bisa. Gitu kan. Jadi kalau kalian atau teman-teman builders di luar sana gitu kan, terutama yang dari Indonesia ya, di lokal ya. Yes. Yang butuh memang produknya tuh diperdagangkan atau dikenali lah oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya Indonesia doang, global gitu kan. OJK juga udah buka loh kayak tempat untuk di riset lah ya. Di riset produk kalian itu seperti apa. Terus juga dicari supaya ini tetap comply ke aturan mainnya gitu kan. Jadi itu melalui sandbox gitu. Ya bener kayak gila. Itu kurang lebih berapa lama gila biasa kalau di sandbox itu? Itu jadi di mekanisme dalam sektor jasa keuangan kita ada namanya inovasi. Apalagi soal kripto ini, inovasi terkait dengan aset keuangan digital termasuk aset kripto ini OJK sangat terbuka. Baik itu juga CFX ataupun KKI, bursa dan clearing juga sangat terbuka. Dan nantinya apabila ada ide yang sekiranya di luar dari spot, itu mungkin ada produk lain terkait dengan program-program developer, itu kita sangat terbuka sekali. Dan OJK mewadahi itu di sandbox namanya. Jadi kita menyertakan, membawa bahan maupun latar belakang apa yang terjadi terkait dengan analisis kita atau hasil riset kita, nanti kita akan bawa ke OJK dan OJK akan menilai ini patut atau tidak. Tapi yang penting adalah dari developer itu sendiri, dari pencipta idenya itu sendiri, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mau kita buat. Betul. Jadi white papernya jelas, orangnya jelas, dan maksud dan tujuan itu juga jelas. Jadi masyarakat lagi-lagi ketika sudah memakai produk itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan di sini hadir pemerintah, bursa dan clearing maupun dari pedagang itu sendiri mewadahi, itu ekosistemnya udah jelas. Jadi apabila once itu disetujui oleh OJK, semua mekanisme pelaporan atau mekanisme penyampaian ke regulator itu semua sudah diatur. Singkatnya udah disaring lah ya. Jadi memang disaring. Itu kembali lagi yang beberapa episode sebelumnya gitu. Maksud gue kalau lu buat project, lu siapapun itu lu builder, exchange atau apapun itu, ya kalau lagi buat project atau apapun ya better comply ke OJK gitu. Dan jangan pernah punya pikiran untuk ya maybe pump and dump, terus juga ya udah build terus run gitu kan. Itu jangan ya, karena memang jujur ya ekosistem Indonesia nih dari dulu tuh di kripto ya terutama gitu kan. Itu tuh project-projectnya tuh bukan gue yang ngomong aja, tapi banyak komunitas yang ngomong itu nggak jalan, gitu. Pada akhirnya ya udah gitu, jadi hilang loss interest juga gitu kan. Akhirnya OJK datang gitu untuk memperbaiki seluruh ekosistem ini, compliance gimana semuanya diperbaiki gitu. Ya nanti kalau teman-teman semuanya punya project, kita dari Samuel Crypto akan full support. Nanti kita coba ngobrol dulu kira-kira cocok atau enggak nih dengan exchange kita dan saling mutual benefit atau enggak gitu kan. Baru kalau misalkan bisa, kita bisa kolaborasi gitu. Jadi partner kita nggak hanya dari exchange, tapi kita juga bisa dari project-project builder yang memang bisa jadi mau listing gitu kan. Juga kan. Mau listing, minta bantuan marketing, minta bantuan cari investor gitu. Karena memang dari Samuel sendiri kita udah berdiri di tahun 90-an, teman-teman semuanya udah 40 tahun di capital market dan juga di financial market. Jadi kita juga punya banyak banget partner dari old institution dan juga new institution. Jadi kalau teman-teman semuanya butuh help di bidang advisor di sana, kita bisa bantu juga teman-teman semuanya gitu. Kita ada chartis, ada legal, ada tim yang memang suka produk gitu kan. Benar banget. Betul, Dit. Gue nambahin ya. Terkait dengan inovasi ini sebenarnya kalau ada etikat baik dari penggagas ide, OJK sangat terbuka. Ada inovasi di situ bisa masuk lalu di sandbox. Dan tentunya di sini Samuel Crypto juga hadir apabila teman-teman yang tadi yang Radit sebutin, yang tentunya kita jangan keluar dari koridornya. Karena kita tetap masih koridornya memenuhi bagian-bagian compliance yang dari requirement yang OJK minta. Seperti itu. Jadi harus patuhi aturan mainnya. Patuhi aturan mainnya. Oke, menarik. Karena kripto ini banyak banget bro. Iya. Bro, gue denger nih bro ya. Ini rumor, gue gak tahu rumor atau apa. Please confirm it ini kan. Jadi 2 hari lalu nih ya bro ya. Kayaknya panas nih. 2 hari lalu gue baca berita nih bro. Gak hanya di berita Instagram lah ya. Di media-media sosial yang online-online sama di media lama lah. Di koran-koran macam-macam gitu. Kabarnya nih, ini bener atau enggak gue gak tahu ya. Please confirm it. Ini gue berkali-kali gue tekankan nih bro. Kabarnya ada bursa baru nih bro. Waduh. I see. Itu bener gak bro ya? Jadi gini bro Radit. Segala kemungkinan itu ada karena baik lagi kita dasarnya itu Per OJK 27 tahun 2024 tentang penyelenggaraan
aset kripto itu sendiri ya. Bisa teman-teman baca di Peraturan OJK nomor 27 tahun 2024. Tetapi yang menjadi dasar prinsip yang harus kita pahami bahwa perseroan terbatas ketika mau mendaftarkan diri menjadi pedagang, bursa, clearing atau kustodian itu terbuka oleh OJK. Tinggal nanti dari proses mereka dalam proses pendaftaran ini layak apa tidak. Tetapi memang Bro Radit, saya juga dengar belakang-belakangan ini udah mulai ada nih rumor-rumor bursa baru. Yang itu memang perlu dikonfirmasi dan kita belum bisa katakan itu sudah sah atau belum selama bentuk atau lisensinya itu belum ada. Jadi yang perlu kita dasar adalah bahwa ketika bursa baru ataupun pedagang baru ataupun clearing baru bisa dikatakan itu udah sah, ketika udah dapat harus license udah ada license dari Otoritas Jasa Keuangan. Betul. Dan menarik, ya apapun itulah inovasi di bidang crypto industry, Samuel Crypto full support lah. Gitu. Yang penting memang tetap comply sama OJK gitu kan. Kita nggak mau ada skema-skema pamendam atau apa. Kamera diganti dong. Nanti masih kamera di sini terus nih. Anyway, ya balik lagi ya bro ya. Jadi memang kita dukung nih kan ya. Baik dari regulator baru lah, baik dari bursa baru gitu kan. Even dari Bapepti OJK pun kita fully support gitu. Betul. Kita menjadi exchange ke I think ke 19 atau 20 gitu yang mendapatkan license dari OJK. And we thank you a lot karena sudah mempercayakan ke Samuel Crypto Indonesia dari OJK kayak gitu. Jadi seru nih Bro Radit. Kalau memang adanya bursa baru, inovasi apa yang bisa dihadirkan ke aktivitas kegiatan atau transaksi yang ada di aset kripto ini. Karena sampai saat ini untuk tupoksi dari bursa, kalau kita berpacu pada landasan per OJK 27 tahun 2024, hanya mencatat transaksi masing-masing user yang ada di PAKD tersebut. Nah, apabila memang ada rumor tersebut dan memang sudah sah, sudah launching license-nya oleh OJK, kita bisa menilai, kita lihat memang ini yang dibawa mereka inovasinya seperti apa, apakah sama saja seperti sebelumnya atau memang menghadirkan inovasi yang baru. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Menarik ya. Jadi mungkin gue pengen nanya nih, ada menariknya adalah let's say ini udah resmi misalkan. Oke. Kita itu kemana nanti? Kita kemana itu baru atau yang lama gitu Mas? Bisa keduanya, bisa milih salah satu. Karena memang tidak ada suatu keharusan atau kewajiban kita harus milih salah satu, tidak ada. Mau dua pun tidak apa-apa. Tetapi yang perlu didasari adalah bursa itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada ekosistem di antaranya. Antara lain adanya bursa, clearing dan kustodian. Karena masing-masing dari fungsi mereka itu beda-beda. Bursa mencatat transaksinya, clearing mencatat 100% dari biaya berupa fiat, dan ketiga kustodiannya ini adalah sebagai lembaga penyimpanan 70%, 30% dari dana aset kripto yang dimiliki oleh konsumen. 70-nya di kustodian, 30%-nya dari pedagang. Dan itu sekali lagi tujuannya untuk mengamankan aset dari konsumen tersebut, Bro. Karena memang goalsnya OJK tuh emang yang pertama-tama tuh mereka pengen consumer ini dulu ya, consumer based certification dulu gitu ya, certification gitu lah. Jadi kayak apa sih certification kan? Mungkin singkatnya keamanan konsumen dulu. Iya. Jadi memang itu fokusnya OJK pertama kali gitu kan. Dan memang sebenarnya ini arah-arahnya kayak bursa berjangka gitu ya bro ya. Kalau bursa berjangka kan ada ICPX ya juga ada FX, itu kan ada 2 bursa gitu. Dan memang setiap exchange-nya itu gak harus pakai keduanya gitu kan. Bisa salah satunya atau bahkan bisa keduanya gitu loh. Jadi menarik. I think arah-arahnya ke sana gitu loh. Dan I think juga OJK juga akan buat kayak lisensi-lisensi kayak di saham itu bro, wakil manajer investasi, WPPE, WPEE gitu kan. Tapi sun di kripto lah. Sendiri nanti kemungkinan akan ada sendiri. Iya. Kita apapun itu dukung lah teman-teman OJK, ganbate, semangat gitu. Anyway, kita balik lagi ke market ya. Tadi kan kita ngomongin soal makroekonomi di Indonesia nih Gas ya. Gas, gue lihat nih Gas ya. Kan tadi kan kita ngomongin soal market crash kan ya. Ada Bitcoin, Solana, Sui, Ethereum gitu kan. Kalau kita bisa bahas chartnya, teknikalnya dulu nih dari Ethereum, kira-kira gimana Ethereum. Oke, kita lihat chart dari Ethereum. Sorry ya. Oke, jadi mungkin kita bisa, nah ini dia. Ini chart dari Ethereum ya. Jadi Ethereum juga sebenarnya semua terdampak ya gara-gara penurunan kemarin. Cuman Ethereum ini salah satu altcoin yang penurunannya tidak sedalam koin-koin lain. Karena ya ini koin dengan market cap terbesar kedua. Jadi memang penurunannya tidak sebesar kayak koin-koin dengan market cap yang kecil. Jadi di sini
altcoin dari Ethereum sendiri ini mengalami penurunan 21% kurang lebih, dan sekarang udah ada rebound mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya di sini tuh ada sebuah demand area ya kalau kita lihat dari weekly chart. Jadi di sini ada demand area. Jadi selama Ethereum belum break close di bawah demand area ini, I think Ethereum masih bisa possible buat naik ke atas. Kemudian kalau kita lihat dari daily chart ini hampir membentuk seperti bullish flag ya kalau kita lihat ya, walaupun tidak simetris untuk bullish flagnya, tapi ya hampir mirip kayak bullish flag. Jadi Ethereum potensi buat naik ke resisten sekitar trendline ini di kurang lebih di 4.400 lah. Kalau dia bisa break ke atas, I think Ethereum bisa naik dengan target kenaikan itu, kalau dia break di atas ini kurang lebih bisa jadi ke 4.500. Cuman ini tergantung dari Bitcoin juga, apakah Bitcoin juga akan mengalami rally. Kalau Bitcoin rally ya kemungkinan untuk altcoin ini Ethereum dan lainnya akan ikutan rally. Cuman apabila Bitcoin kembali crash, kembali turun lagi ya memang kita harus bersabar dulu untuk lihat kenaikan dari Ethereum dan juga altcoin. Sabar lagi, balik lagi sabar ya. Average down nggak tapi guys? Kebetulan aku belum sih. Belum. Jadi agak ketinggalan sih kemarin, udah keburu naik lagi, jadi sabar dulu. Kan ada beberapa, Mike ini ya, kan ada beberapa koin-koin kayak di exchange besar lah, itu kan sempat turun sampai ke near zero gitu kan. Lu ngambil nggak posisi buy limit di bawah gitu waktu itu? Nah itu dia sayangnya, karena kejadiannya subuh kurang lebih jam 3 pagi. Ya memang kita lagi tidur. Tidur ya. Itu expect bakal ada. Crypto gitu ya, dirampoknya pas lagi tidur ya. Iya. Gitu. Oh, jadi lu nggak sempat masang? Nggak sempat masang. Kayak gitu. Gue sempat mau ngelong juga sebenarnya. Cuman kayaknya terlalu risky. Karena volatilitasnya cukup dahsyat juga sih kalau di level altcoin ya. Kayak gitu. Jadi memang ya wait and see dulu aja lah. I see. Dan gue baca-baca juga berita nih Bro Michael. Jadi ada satu koin privacy token lah yang memang secara technical tuh dan secara trend tuh naiknya tinggi banget gitu. Wow. I don't know ya, maybe nanti Bro Bagas bisa bahas juga gitu. Bagas. Nah kalau misalkan gue lihat nih ada dari ini ya Bro ya, Zcash ya Bro ya. Bener. Ada cerita nggak Bro di sana? Ini dinosaur coin lah kalau nggak. Dinosaur ya, ini koin purba ya. Koin purba ini karena salah satu koin yang muncul di di awal era cryptocurrency. Kayak gitu. Ini zona kategorinya privacy. Jadi mungkin ada banyak yang pindah ke sana karena kan ini nggak kedetek gitu kan. Iya. Jadi ya mereka cari sesuatu yang aman lah untuk mengalirkan uangnya mereka gitu. Kayak gitu. Mungkin secara teknikal Ki Bagas bisa ngasih pandangan apakah masih bisa untuk masuk atau ngasih wejangan. Iya, apakah udah cocok untuk di short gitu. Oke, untuk Zcash ya. Oke, ini kita lihat chart dari Zcash. Jadi di sini Zcash udah alami kenaikan yang cukup impulsif ya. Jadi kalau kita lihat ini God candle ya berarti ya. Iya, ini candle weekly bahkan ini candlenya cukup panjang. Jadi kalau kita lihat dari awal September itu hingga sekarang udah ada kenaikan kurang lebih 460%. Wow. Jadi sangat impulsif, dan kalau ditanya apakah boleh masuk untuk sekarang, ini kalau kita lihat sekarang Zcash ada di level resisten ya. Jadi di sini ada level resisten kurang lebih di range area 265 hingga 300. Jadi kalau ingin masuk sih ini udah terlalu tinggi, dan apabila ingin short ini juga sebenarnya bisa, tapi terlalu ngeri juga karena masih impulsif naik untuk candlenya. Jadi kita wait and see beli dulu. Terlalu tinggi nggak sih, terlalu ngeri. Jadi kita lihat dulu beberapa waktu ke depan apakah ada misal kalau ingin short ya kita lihat candlenya apakah ada candle reversal di area sekitar resisten ini. Iya. Tapi kalau jadi lu nih guys, lu kan trader nih guys, kira-kira lu nge-short atau ngelong nih guys di sini? Beli atau jual guys? Kalau untuk sekarang aku wait and see, cuman kalau ada candle yang ada reversal mungkin aku akan coba short. Cuman ya dengan kasar. Tapi impulsif banget tuh yang kita dulu. Iya. Dia bahkan gak ada candle merah ya langsung. Iya, dari hijau candle gitu weekly kan. pun dari awal September bahkan hingga saat ini candlenya full hijau. Jadi ini strong naik. Apabila resisten ini di break ya kemungkinan akan naik lagi ke resisten selanjutnya kurang lebih di sekitar level ini, kurang lebih di sekitar 759. Cuman ini cukup jauh, cuman kalau kita lihat candlenya sih kalau di break ya siapa tahu bisa aja kesana. Tapi kemungkinannya ada ya? Kemungkinan ada, jadi kita lihat dulu lah. Menarik. Sebelum entry ngapain dulu guys biasanya guys? Kalau sebelum entry
Iya. Mandi dulu nggak? Waduh, kita mandi dulu biar wangi kan. Sebelum entry sebenarnya pastiin dulu liquidation heat map. Iya, terus analisa dulu ya. Analisa Terus money dulu. management, risk managementnya Iya, gitu. Jangan langsung leverage 100 mentok margin Wah, mentok gitu. iya. Akhirnya makanya kemarin tuh ada menjadi apa ya liquidation terbesar ya Iya. sepanjang Sejarah masa kripto Iya. gitu kan. Bahkan lebih besar dibandingkan COVID, lebih besar dibandingkan FTX pas runtuh gitu kan. Tapi ternyata ada insider juga kejadian kemarin tuh ya. Always. Ini rumor ya berarti ya, ini Yes. rumor ya, konspirasi Jadi, ya. Ini konspirasi ya. Jadi ada salah satu username lah, pokoknya namanya Bitcoin OG. Ini wallet ini tuh udah eksis dari era Satoshi. Nah dia tiba-tiba nge-short kurang lebih lebih dari $1 billion lah. Dan cuan lo cukup banyak dia. Short sebelum kejadian dumping kemarin ya. Yes, benar banget. Jadi kurang lebih berapa jam ya sebelum kejadian dia langsung 1 jaman kalau nggak salah ya. Cuan banget dong dia Cuan ya. luber. Parah. Siapa tuh yang waktu itu yang nge-short di Banyan kalau yang di ini, kalau di capital market guys, di FX market tahu kan? Ini ya, Ini ya, apa? George Soros. Roaring Kitty, Roaring George, Kitty. George Soros. Kalau Roaring Kitty yang GameStop. Oh iya. I think George Soros ya gitu kan. George Soros. Wah hebat juga ya kayak gitu ya. Tapi kan kalau George Soros mungkin maybe itu kan dia karena analisanya bagus Ya. itu kan. Tapi kalau ini kan insider beda lah. Insider. Style kita beda men gitu Iya, kan. iya. Gitu. Anyway, kemarin juga nih ada, I don't know ini kabar duka, kabar mencengangkan atau kabar kaget gitu kan. Yes. Kemarin tuh ada threats lah, ada ancaman ke beberapa sekolah di Indonesia gitu kan. Yang memang ancaman bom ini bro. Iya, gitu kan. Waduh, bahaya. Yang Bahkan kemarin, iya, orang yang mengancam itu, mereka meminta Tebusan. bayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin, gitu. Nah balik lagi gini kan, ini makanya ada fungsi OJK ya bro Yes. ya. Karena untuk melindungi nih, at least ketika let's say amit-amit ditransfer nih gitu kan, at least kita tahu gitu kan, ini walletnya wallet siapa Iya. gitu kan. Pasti kan mereka harus off-ramping kan. Iya. Off-rampingnya either di exchange atau mereka nyari OTC gitu kan, apapun itu. Jadi bisa ke-track dari sana Iya. gitu. Makanya regulasi Indonesia nih lagi diperketat gitu. Ya mungkin bagi sebagian exchange atau bagi exchange ini agak sedikit berat lah, karena kita harus comply banget kan. Tapi anyway itu untuk melindungi konsumen. Balik Siapa lagi. itu berani-beraninya dia? For information Bro Radit, dari kejadian itu juga kita diasosiasi sebagai pedagang aset keuangan digital termasuknya aset kripto adalah Iya. kita kompak ketika kejadian itu. Setelah beberapa menit atau jam kemudian kita langsung ngecek di masing-masing database kita apakah wallet address tersebut ada di pedagang Indonesia. masing-masing tersebut, adakah di Indonesia atau enggak. Dan kita memang secara kompak melalui media sosial yang kita punya ya, secara asosiasi itu tuh tidak ada. Memang itu pure mereka memakai wallet address dari luar. Oh gitu. Iya. Oh, berarti ada potensi ini orang luar dong yang melakukan hal itu? Atau bukan orang Indonesia tapi pakai wallet luar doang? Nah, ini kan sifatnya decentralized ya, kita nggak bisa ngecek orang ini siapa. Tapi yang pasti adalah wallet address ini tidak terdaftar di exchange dalam negeri. Oh, I see. Bisa jadi mereka orang Indonesia tapi buka akun di exchange luar atau orang luar negeri atau bule itu yang memang maksudnya bukan warga negara Indonesia yang memang mereka buka akun di exchange luar, tapi bisa dipastikan bahwa wallet address itu tidak terafiliasi atau tidak tercreate dari exchange dalam negeri. Atau bisa jadi muridnya sendiri. Ya itu teori lagi Iya. kan, konspirasi. Teori lagi kan. konspirasi, Rumor taunya lagi. ngeprank ya. Betul, Wah ngeprank gitu udah, kan. Karena kan parah banget itu. karena emang orang-orang tuh suka ngeprank gitu bro, gitu kan. Udah gangguin orang tiba-tiba it's a prank gitu kan. Jadinya ini bener atau enggak gitu kan, serem juga gitu. Tapi apapun itu tetap salah ya teman-teman semuanya. Mengancam dengan bom dan dan suruh ngirim tebusan pakai Bitcoin itu tetap salah lah. Industri ini memang sedesentralisasi itu, tapi bukan berarti kalian bisa semau kalian gitu Yes, loh. benar. Itu satu. Terus kedua, hati-hati. Apabila ada percobaan terkait itu udah masuk ke pidana teman-teman. Waduh. Pengancaman ataupun adanya niat Iya, untuk iya. melakukan suatu tindak pidana yang dimana itu dilarang oleh undang-undang kita. Jadi terdesentralisasi ini memang dua mata pisau sih. Dua mata bisa tajam, bisa tumpul tergantung pemakaiannya itu sendiri. Iya. Tetapi kita harus bijak ketika kita memakai aset kripto. Kita harus memakai dengan ke arah yang lebih positif. Karena ini tren inovasinya kan untuk pengembangan teknologi itu sendiri. Iya. Kita sebagai exchange terus memberikan inilah himbauan lah untuk teman-teman semuanya, builders apapun itu, tetap wise ya dalam membentuk suatu project, Yes, dalam betul. memakai suatu aset lah gitu kan. Karena memang kita kan di Indonesia ini ya masa warga negara sendiri ngebunuh warga negara sendiri gitu kan. Kenapa kita nggak saling dukung gitu loh. Dan bagi teman-teman semuanya di luar sana ya mungkin ada teman-teman lain yang pakai exchange lain ya monggo gitu kan, ditarik ke exchange Indonesia gitu. Nggak harus di Samuel Crypto tapi
kita at least support lah ekosistem kripto di Indonesia gitu. Karena kita nggak mau uangnya keluar ke sana gitu ya bro. Betul. Kalau bisa ya uangnya tersikel di Indonesia dan kita build Indonesia untuk bareng-bareng gitu. Balik lagi ke industri kripto, mungkin ini kan sebenarnya ada satu naratif yang lagi hot juga nih. Binance Chain. Jadi memang ada beberapa meme yang cukup menarik yang sempat listing dalam seminggu terakhir kemarin. Dan ini juga yang jadi katalis kenapa BNB nggak terjun terlalu dalam pas market crash kayaknya. Kayak gitu. Jadi memang ada beberapa katalis gitu. Mungkin Ki Bagas bisa ngasih sedikit analisanya soal BNB ini. Untuk BNB ya, kenapa BNB alami penurunan? Cuman dia mungkin satu-satunya altcoin yang bisa recovery paling cepat dan bahkan sempat menyentuh all time high lagi kalau kita lihat. All time high lagi tuh. Coba kita cek ya. Jadi kalau kita lihat dari chartnya BNB sekarang ini. Jadi BNB sebenarnya alami penurunan cukup dalam dari harga 1.200 hampir 1.300 dia sampai ke sekitar 800-an. Jadi ini penurunan yang cukup dalam. Dan sekarang per hari ini BNB ada di sekitar harga 1.350, which is ini harga all time high yang baru karena harga all time high sebelumnya itu ada di sekitar 1.340-an gitu. Dan mungkin ya kenapa kok BNB bisa recovery paling cepat. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya active user atau dari BNB sendiri kalau kita lihat itu dia alami peningkatan yang cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan chain yang sedang ramai selainnya tuh kayak Solana. Jadi ini kalau kita lihat di sini, jadi yang warna hijau ini adalah active user daily dari BNB. Jadi di sini ada peningkatan, sedangkan untuk Solana sendiri alami penurunan. Secara weekly juga BNB juga alami peningkatan. Jadi chain ini semakin ramai orang yang gunain dan juga dari fee. Mana fee ya? Agak delay nih dari fee. Kalau nggak salah fee juga dari BNB ini lebih tinggi dibandingkan Solana dari beberapa waktu terakhir ya. Cuman ini kok kenapa belum ketemu ini fee? Mana fee? Tapi Binance yang megang yang megang BNB bisa tidur nyenyak dong ya? Bisa tidur nyenyak, aman karena dia salah satunya altcoin yang unik recovery paling cepat gitu ya. Unik ya. Antara yang lainnya crash gitu ya. Aduh. Unik ya. Antara unik atau ada sesuatu. Enggak unik aja sih. Karena hebat berarti maksud gue kan lagi crash tapi dia naik gitu kan. Itu salah satu ya maksud gue ya performance-nya bagus lah dan memang timnya di belakangnya juga I think hebat juga gitu kan untuk maintain harganya gitu. Tapi unik lah maksud gue gitu loh. Anyway, Bro Michael, ini teman-teman di belakang nih XR ini udah butuh bantuan support marketing nih. Kira-kira nih lu bisa ada sepatah dua kata gak nih untuk astronot di belakang kita nih? Keren. Mungkin buat teman-teman yang mau bikin konten tapi pengen punya background yang realistis dari satu tempat, misalkan lagi di apartemen lah atau pengen lagi di let's say di hutan gitu. Atau juga pengen lagi di kutub utara bahkan hubungi aja XR Studio Samuel XR Studio ya. Jadi kita fleksibel kalau kalian ingin desain ingin desain sendiri kita jangan bisa. Ragu. Nanti kita bisa siapkan. Hubungin ke Instagramnya XR Samuel Studio. Samuel XR Studio. Nah, ini lucu nih, ini ada dua anjing ya yang lagi kanva gitu ya. Gini kan. Waduh, gitu. Kreatif. Keren banget. Balik lagi ke market. Keren. Lu mau pakai nggak Gil buat presentasi ini Gil? Legal lu nih Gil. Wih boleh. Karena memang ini kreatif banget. Ini banget karena maksudnya setahu gue Dit ya. Kayaknya podcast lain gak ada kayak gini deh. Baru di gak ada sih, Samuel Crypto Indonesia. Ini di only one. Studio. Yang lainnya di kosan bro. Anyway enggak lah. Intermezzo aja teman-teman semuanya. Tapi memang ya ini bukan green screen teman-teman semuanya. Ini sekali lagi ini real XR Studio. Nih kalau bisa pakai kamera center nih. Kalau gue berdiri nih. Bukan green screen teman-teman semuanya. Beneran. Gitu. Jadi memang kita buatnya se-immersif mungkin. Konten yang kita kasih ke teman-teman semuanya se-premium mungkin ya teman-teman Bro Michael gitu kan. Dan supaya informasinya juga bermanfaat gitu loh. Makanya beberapa podcast sebelumnya kita juga sering ingetin hati-hati di dunia kripto gini karena beritanya lagi gonjang-ganjing. Jangan terlalu main leverage, jangan terlalu main futures, jangan terlalu ngambil resiko yang jauh di atas kemampuan kalian. Di akhirnya kejadian di hari Jumat kemarin itu kena liquidation terbesar gitu kan.
ya gue juga turut berduka bagi teman-teman semuanya yang memang merasakan ya ataupun terkenal lah dengan impact itu gitu kan, bahkan juga ada yang sampai bunuh diri gitu kan. Benar banget. I think sampai 20 atau 30 influencer gitu yang sampai suicide gitu kan terkait dengan liquidation ini gitu. Jadi ya balik lagi ya, kita di Samuel Crypto ingetin teman-teman semuanya ya, tetap do your own research, manage your own risk gitu. Jangan mikirin dulu rewardnya mau seberapa banyak, tapi resikonya yang kalian takar dulu gitu. Anyway, kita I think udah 40 menit lebih nih Bro Michael, Bro Agil dan juga Ki Bagas. I think sampai sini dulu aja untuk podcast Ngobrol Kripto bareng SKI, dan jangan lupa subscribe, komen, share, like, dan oh ya jangan lupa untuk kasih tahu juga nih teman-teman semuanya kalau misalkan ada narasumber yang kita pengen undang ke podcast kita kali ini gitu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga share. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI.